A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak di juz ke-7 ini akan kita bahas sedikit satu ayat, insya Allah mudah ingatnya, dan sudah pernah saya bahas. Tapi sebelum itu kita ulang sedikit tentang yuridullah ayyukhaffifa ankum. Jadi PR kita, saya, abang kakak dan kita semuanya adalah menjadi hamba yang Allah mau. Apa? Menjadi hamba yang Allah mau. Maksudnya yang Allah mau itu gimana? Kalau Allah maunya A dan kita dapat itu, maka hidup kita akan jadi mudah karena ada pertolongan, campur tangan dan kontribusi dari Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Dan Allah tidak pernah menginginkan keburukan, termasuk ketika Allah kasih kita ujian atau katanya fitnah gitu. Fitnah itu justru bahagia loh kena fitnah itu. Karena penilaian manusia sebentar aja. Fitnah dan penilaian manusia itu sebentar. Hari ini dia benci, besok lusa udah suka lagi. Hari ini dia benci, besok lusa dia bisa jadi pembela kita atau penolong kita. Nah, bagaimana cara nyikapin ini? Di ayat yang akan kita bahas, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, ini nyambung dengan Al-Maidah ayat 100. 5 udah pernah saya bahas di abang kakak, insya Allah sudah stabilo. Udah belum? Udah stabilo kan? Berarti itu udah. Kalau yang Quran baru bang Nasir belum stabilo. Kalau lama-lama insya Allah sudah di stabilo Quran. Oke. Di TikTok, di Instagram silahkan buka ya. Sebelum nanti hari ini kita ke Car Free Day jualan apa hari ini? Jualan serbat atau belajar ini? Olahraga ya man? Oh iya, olahraga. Olahraga itu dia. Kan pertanyaannya kan apa sih yang Allah mau? Gitu. Allah tuh mau apa dari kita gitu kan? Allah mau hari ini mengasih tahu sama kita, la yastawil khabithu wat thayyib. Abang kakak, orang tulus dengan orang modus tuh pasti beda. Orang yang punya hati, ya kan, punya niat baik, punya yang namanya ketulusan, itu pasti beda sama orang yang modus. Abang kakak gak usah takut. Orang tuh bisa mujamalah itu apa ya? Basa-basi, lip service, bisa. Itu semua orang bisa lakukan. Ngomongnya bagus, bahkan mohon maaf ya, dipoles-poles dengan ayat, dipoles-poles dengan hadis, dipoles-poles dengan kalimat-kalimat thayyibah. Antum ini, masya Allah, antum, masya Allah, antum. Pakai bahasa Arab dikit-dikit, ya kan?
Pokoknya ahlan wa sahlan, toilet hamam ya akhi, hamam. Masya Allah tuh, Masya Allah. Ana nih salut sama tuh, Masya Allah. Ujung-ujungnya, kalau antum ada kelebihan rezeki boleh ana pinjam. Ana giliran ngutang ini kayak sarap ya. Habis tuh hilang ananya. Entah kemana tuh si ana. Alafu ya. Dan manajemen alafu. Bang Abu pun dipanggilnya Habib, gak Bib. Oh, kalau Bib, Bang Abu ya? Kan gitu kan Bang Abu? Ujung-ujungnya Bang Abu? Ada gak 100? Barakallahu fikum ya, jadi barakallahu fi umrik jadinya. Allah bilang, kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib. La yastawil khabithu wat thayyib. Tidak sama al khabith dengan at thayyib, itu tidak sama, beda jauh. Al khabith wat thayyib itu beda, la yastawi. Mudah memang untuk kita menilai kayak ini modus, kayaknya ini tulus. Tapi yang akan menjawab mana al-khabith, mana at-thayyib itu time sensor. Waktu nanti akan. Nah, supaya bisa tahu gampang, uji dengan 3 hal. 1, yang paling mudah ujinya pakai duit. Nampak nanti mana yang khabith, mana yang thayyib. Pakai apa ujinya? Duit. Guru saya kayak saya itu pakai duit tuh lah cara nguji orang tuh. Mau tahu orang sesungguhnya pakai duit. Kasih. Sekali-sekali itu tak kasih, tahan, biarkan dia. Tetap aja tak hilang langsung, begitu tak dikasih tuh langsung hilang. Oh, udah berarti dia hikmat itu hanya karena ada duitnya. Waktu yang menjawab. Dan itu mohon maaf ya, ujian yang paling rendah. Diuji pakai uang tuh. Kalau abang kakak sampai ada orang yang uji abang kakak pakai duit, itu ujian paling rendah. Ujian kejujuran. Pegangkan duit, pegang dulu, ambil, bawa. Itu ujian seseorang. Karena duit itu yang paling, mata uang yang paling mudah untuk nengok kepribadian seseorang. Makanya Allah bilang di pagi hari ini, la yastawil khabithu wat thayyib. Ujian pertama adalah ujian kejujuran. Udah pernah saya sampaikan di SMK. Nanti kalau duit abang kakak bisa bagi-bagi uang, lulus dia dengan uang itu, abang kakak bisa masuk ke zona selanjutnya, yaitu naik level 2. Apa level kedua? Jabatan atau tahta. Ada orang yang waktu masih jadi anak buah itu baik luar biasa, sopan, santun, respect gitu. Tapi begitu punya jabatan, mulai bertingkah, lupa sama istri, lupa sama anak. Nah, harta ini ujian apa? Ujian sikap atau attitude. Jadi gini, kalau ujiannya tuh harta, ini yang diuji adalah kejujuran. Kalau ujiannya adalah tahta, atau jabatan, itu adalah ujian sikap atau ujian akhlak. Jadi kalau mau tahu akhlak seseorang tuh nanti kalau dia pas jabat. Sekarang balihonya bagus-bagus nggak sekarang nih? Solid. Apa lagi viral sekarang ya? Solid apa Bang Abu? Solid diatur.
Solid apa? Solid diatur. Kami siap berkhidmat untuk rakyat. Gitu. Nah jawabnya? Jadi harta itu adalah ujian kejujuran. Ada orang-orang tuh baru 100-200 ribu ya dah tak jujur dah. Makanya tak bisa dapat juta-juta. Ada orang yang juta-juta bisa lulus, diangker ratusan juta tumbang. Tak kuat dia nengok duit tuh, bergegar kawan. Ada? Ada. Dalam dunia bisnis juga gitu bang. Masih kecil marginnya bang. Untung 100 juta, 200 juta, bagus bang. Mulus. Transfer, bagi hasil, silaturahim. Begitu masuk untungnya miliar, dia tengok, besar duit ini kata dia. Masa dibagi kayak gini? Ini kalau diputar jadi modal nih, diputarkan lagi jadi bisnis, ujung-ujung pala dia yang mau putar. Betul gak? Itu apa sih? Setan kan? Makanya dalam bab harta ini MTC tentukan titik cukup. Berapa makan kita satu hari? Berapa kebutuhan sedekah kita dan lain-lain? Tentukan dulu berapa nih makan, apa kebutuhan-kebutuhan kita. Kan riba udah beres, tidak ada lagi. Insya Allah utang lunas. Saya mau tahu ada tidak di sini yang sudah bebas, tak ada cicilan, tak ada apa, ada tak? Beres dah, tak ada cicilan, tak ada utang, tak ada ya? Utang sama Allah aja tinggal ya. Nambah bekal untuk mati gitu. Cicilan HP gitu enggak ada dah ya. Cicilan judi online tak ada. Pinjol SK tak ada sekolah. Alhamdulillah. Mantap. Ada Pak Man di atas atap, mantap. Nah, jadi abang kakak udah ditentukan. Misalnya contoh ya, kalau punya anak misalnya 3 atau 4 lah, punya anak 4. Kira-kira 30 juta sebulan cukup enggak? Rumah udah gak nyicil, paling kontrak kan setahun sekali. Kalau misalnya nyisih kan gitu, 30 juta cukup. Bosak bener ayaman, saya 2 juta ya cukup dah gitu. Lagi ngajak abang kakak punya penghasilan lebih gitu maksudnya, sambil berdoa. Jadi kalau 30 juta tuh kan bisa untuk banyak hal gitu. Ya, bisa untuk nolong orang, untuk bantu orang. Saya rasa tidak mungkin lah orang tuh kalau untuk biaya hidup tuh sampai 1 miliar sebulan tuh tidak mungkin, tidak masuk akal. Beli apa dia? Ya kan? Ganti baju tiap jam? Tidak mungkin. Pakai sepatu pakai sepatu 10 lapis gitu. Ya tidak mungkin juga. Paling dalam ukuran 39, nanti 38, 40, 42, 43. Jadi sepatunya tuh berlapis-lapis gitu. Gitu kan enggak. Ya doa lah bisa dapat income 2 digit atau 3 digit. Minta sama Allah. Bisa insya Allah, yakin iman. Tapi prosesnya yang sabar ya. Kan saya udah bilang mana, syukuri prosesnya. Apa? Syukuri prosesnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan ke Munzalan TV ya, Munzalan TV. Oke, harta ujiannya ujian apa? Ujian kejujuran. Sedangkan tahta ujian apa tuh? Ujian sikap atau akhlak. Nah kadang orang berubah dalam dirinya tuh bukan karena duit. Waktu punya duit dia baik ya, bagus, tetap seperti biasa. Nah giliran udah punya jabatan, mulai dia berubah. Lagi ngetren kan? Sekarang ini balihonya bagus-bagus gak? Banyak gak baliho sekarang nih? Alhamdulillah kata Bang Nasrun. Omset balihomu adalah omsetku. Nyetak gak gitu bang? Nanti nyetak baliho kan? Sambil nyetak tuh bang, dirukyah bang ya, muka-muka orang tuh. Awas kau macam-macam ya. Kau naik nanti macam-macam, tandain kau. Gitu bang. Ya bang ya? Bacakan a'udzubillah. Tim percetakan yang timnya bagian nyetak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tandain muka-muka orang tuh. Asal dia naik nanti jadi. Gitu kak, kalau dia tak jadi cepat bayar. Jangan mau diutangin ya. Nanti kalau saya jadi saya bayar, tidak mau. Ada uang ada barang, gitu ya bang ya. Kau jangan naik. Tidak ada prinsip kita ngasih
utang-utang. Nanti bang kalau sudah jadi bang, jadi apa? Jadi gila. Jangan ya bang ya, pokoknya jangan. Dia apa? Ada duit, ada barang, cash basis. Nanti begitu dia jadi tuh mulai nampak sifat asli. Maka Allah bilang tadi, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." At-thayyib dengan al-khabith itu tidak sama kata Allah. Clear. Makanya saya suka pakai hitam putih itu tak ada salah tandanya. Untuk membedakan mana. Tapi ada pula yang niru-niru hitam putih. Mudah-mudahan tuh tak paham. Tahu tak bang? Tiba-tiba dia ikut hitam putih kan? Yang satunya hitam, yang satunya pakai baju putih. Bannernya warna hitam putih. Ada tahu tuh? Diskusi lah kita. Ampat kita nih tak update. Tahu ya? Jaya ini banyak tuh. Hah? Hitam putih. Dah. Tahta ujian sikap atau akhlak. Antum akan tahu nanti yo. Berbuat untuk rakyat. Kami membela rakyat. Rakyat yang mana? Hah? Rakyat yang dari negeri seberang ke? Loh, kok makin ke sini makin ke sana konten kita nih. Biasanya saya tak pernah gubris ini, kak kau lah. Tapi untuk kali ini saya mau kasih tahu sama muslimin muslimat. Hati-hati kita kena tipu ya. Jangan sampai kena bodoh-bodohkan. Oke? Sip? Kalau mau nanti pas Zoom nanti kita bahas. Udah daftar belum? Zoom ya. Tanggal 10 Ayaman enggak ada di online, enggak ada di TikTok, enggak ada di Instagram, enggak ada di YouTube. Itu cuma satu platform besok tanggal 10. Hanya di Zoom. Jangan ketipu. Linknya belum di-share Ayaman. Daftar. Ada daftar di Ruang Kehidupan. Udah daftar? Silakan daftar di Ruang Kehidupan. Zoomnya bayar berapa? Rp1 pun boleh kan? Hadiah? Boleh kan? Abang kakak saran saya yang punya rezeki, yang punya uang lebih, jangan daftar untuk diri sendiri. Register satu akun, lalu bilang gini, Ustaz, saya infak ya, misalnya 1 miliar gitu, misalkan. Tak pakai duitnya gitu, wah, simpan di bawah bantal ya gitu kan. Ini Ustaz 1 miliar saya infak, sisanya tolong Ustaz siapa-siapa yang pengen ikut Zoom ini dan tidak bisa daftar, tolong pakai uang saya aja Ustaz. Jadi antum dapat pahala majelis ilmu, antum dapat pahala majelis ilmu, plus antum dapat pahala majelis ilmu orang-orang lain. Ayo saya ulang ya. Jadi abang, kakak, ayah, bunda daftar nanti di Ruang Kehidupan. TikToknya ada enggak Ruang Kehidupan? Belum ada. Harus bikin cepat. Ini TikTok udah mulai ramai nih, udah 2.000 lebih yang join. Ya. Jadi daftar sendiri itu bagus. Tapi abang kakak daftar plus abang kakak sedekah untuk orang lain. Nah ini Ustaz ada 500.000. Silakanlah orang-orang yang mungkin tidak mampu tapi pengen belajar, mungkin belum ada ininya, saya yang bayarkan. Itu belajar punya mental lebih. Sama kayak misalnya ada orang nih bungkuskan kita kan, ayo bawa balik bungkus. Lalu jawabnya gini, tak ada orang di rumah saya. Itu nampak mentalnya pelit. Harusnya tuh terima dulu kalau dikasih orang bungkus tuh. Ambil aja dulu, bawa. Terus kan berpikirnya gini, kan bisa disedekahkan untuk satpam, untuk security, untuk tetangga, untuk apa. Kalau suruh bungkus tuh bungkus ya. Saya tuh karena bagasi ya kadang-kadang tuh tidak enak sama santri bandara tuh. Orang bungkus kan tuh macam ngajak pindah gitu. Barang saya, koper saya setas gitu ya. Bagasinya yang masya Allah, wrapping tuh, Pak ini wrapping terlalu besar Pak, hitung 2 ya kata dia. Yalah, enggak apa-apa, hitung 2. Ya kan?
Terus kemana nanti barang-barang itu? Itu bisa geser-geser gitu. Geser sana, geser situ, geser kemana-mana lah. Belajar ya abang kakak ya. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Belajar untuk punya mental berlimpah. Di TikTok nanti daftar di akun Munzalan TV aja. TikTok sudah ada akunnya, Den? Mana TikTok Munzalan TV? Kita belum familiar sama TikTok nih. Linknya memang belum dibagikan, belum. Nanti udah dekat-dekat hari H baru dikasih linknya. Karena nanti orang Indonesia ini semua bisa diedit, semua bisa di copy. Saya pengen mau tahu yang serius ya. 1 rupiah pun kita terima. Nih bang, donasi saya 1 rupiah gitu. Dia punyanya cuma misalnya dia punyanya 5 rupiah di akun rekeningnya. 1 rupiah itu berapa persen berarti? Ada orang saldonya tinggal 700 rupiah. Masih bisa donasi 100 rupiah. Silakan. Oke. Mana Munzalan TV akunnya? Biar saya pinkan di TikTok. Yang di TikTok buka Munzalan TV, register di situ. Acaranya kapan Ayaman? Tanggal 10. Ustadz yang lagi viral di TikTok, logatnya banyak yang suka. Nah, Ustadz FYP namanya. Udah ya, oke. Nanti tanggal 10 Desember kita akan ada Zoom. Jadi tidak ada di Instagram, tidak ada di TikTok, tidak ada di. Nah, abang kakak registernya pakai infak terbaik, ya kan? Nah, abang kakak, saya menyarankan abang kakak berinfak. Niatnya bukan untuk diri sendiri, tapi juga niat untuk ngasih beasiswa teman-teman yang lain yang mungkin pengen join tapi belum punya rezeki untuk ditransfer. Belum ada entah 5.000, 10.000, dari mulai 1 rupiah karena kita mulai infaknya tuh 1 rupiah. 1 rupiah. Nah, yang di Munzalan TV sudah daftar ya. Silakan nanti. Kalau yang di Instagram di Ruang Kehidupan, kalau di TikTok nanti di Munzalan TV. Kalau di Munzalan TV. Nanti ada Ustadz FYP. Saya kenapa pengen bikin pakai Zoom? Pengen menyapa abang kakak semuanya. Silakan tanya, jangan nanya sama saya ya. Udah habis ini saya mau masuk materi soalnya. Nanti di Munzalan TV, kalau yang di TikTok, kalau di YouTube juga sama. Yang di Nah, ini dia. Dah. Itu yang di TikTok. Silakan follow. Saya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Melayunya Melayu Pontianak ya. Apa, nak kemana, siapa. Sesekali kalau lagi geram tuh your head gitu. Pakai bahasa Inggris biar enggak keras. Kalau pakai bahasa Indonesia tuh terlalu rasanya. Udah, harta ujian kejujuran. Coba bilang. Tahta jabatan itu ujian sikap dan ujian akhlak. Oke? Nanti SMK-nya kapan Ayaman? SMK-nya seperti biasa subuh, tapi tidak ada di platform. Jadi waktunya sama, tapi platformnya yang beda. Saya pengen kenal sama kakak-kakak, abang-abang yang selama ini ikut di Instagram, ikut di TikTok tuh, yang mana orangnya gitu. Karena kadang akunnya di lock. Nah, cuma say hello aja, apa kabar kak, apa kabar bang. Nah, kalau malu tutup mukanya pakai panci ya. Nanti mukanya tutup pakai panci gitu ya nanti. Insya Allah, kan ada yang malu tuh. Malu saya, gitu. Pakai panci tutupnya nanti ya. Tutup mukanya pakai panci. Yang ketiga adalah wanita. Lagi ramai. Ini ujian kesetiaan. Abang-abang, nah ini materi suka nih kakak-kakak nih. Abang-abang, sayangilah dan cintailah istri halalmu. Sayangilah dan cintailah istri halalmu. Ya. Selama itu adalah pasangan
halal. Kita perlu jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Inilah istri perjuangan. Istri apa? Solid. Oh, ke situ lagi. Istri yang membersamai kita dari awal, istri yang mau support kita, yang dengan izin Allah ngasih anak buat kita, itulah diingat-ingat kebaikannya. Jadi bulan Cinta ini ujian kesetiaan. Kemarin ada yang lapor sama saya, Ustaz, si Fulan itu mohon maaf Ustaz, kalau udah dapat duit pelampiasannya pasti perempuan. Saya tidak membahas, tidak ngelihat itunya, tapi ngelihat rumus sunatullahnya. Zina bang kakak, kalau udah berani main-main tuh, itu tetap masuk paret, sepintar apapun, sehebat apapun dia berbisnis bang kakak, kalau udah masuk ke zona zina masuk paret. Makanya Allah tuh benci sekali sama zina itu. Udah dikasih sama Allah bab halalnya, maka salah satu hak dan kewajiban, ya kan, seorang wanita itu sama laki-laki kan, laki-laki kewajibannya memberikan nafkah. Kewajiban seorang perempuan berarti juga melayaninya kan, itu kan kewajiban. Itu haknya suami dan kewajiban sang istri. Kenapa kok bab gini loh, abang kakak dengar ya, dengar gak kakak? Tolong catat baik-baik, ya. Kak, hormon laki-laki dan hormon perempuan itu beda. Makanya banyak, mohon maaf ya, banyak janda bisa bertahan tuh, tidak kawin-kawin. Pernah dengar kan? Pernah nengok kan? Mohon maaf ya, sudah single parent, kami nyebutnya ibu bahagia. Itu udah nikah, tidak mau nikah lagi, ditawar-tawarkan tuh tidak mau, dah cukup. Kayak sama kayak Wawa kan, mau tidak mau. Tidak aku gitu dia, biar aku kayak gini ya. Bisa bertahan. Bagaimana memanage nafsunya? Perempuan bisa lebih kuat, lebih tahan. Tapi kalau laki-laki, sekali dia ngerasakan benda-benda yang haram itu di luar, Allah cabut nikmat yang halal di dalam rumah. Catat baik-baik nih, abang kakak, saya sampaikan ya. Ketika engkau sudah mulai menikmati yang haram di luar rumah, Allah cabut nikmat yang halal di dalam rumah. Ini tidak apa-apa gak saya cerita apa deh. Ada orang cerita sama saya, dia bilang, mohon maaf Ustaz, saya kalau pas mau berhubungan badan sama istri itu kayak tak ada nafsu. Saya awalnya polos-polos aja, oh mungkin abang perlu minum apa, tongkat Nabi Musa kali, tongkat Ali maksudnya. Kita ini kadang-kadang suka tak nyambung, lama loadingnya. Saya kadang bergurau-gurau tuh lama ketawanya tuh. Rupanya bukan itu, bukan masalah apa, tongkat Ali atau tongkat Nabi Musa. Rupa kawan ini biasa jajan, bilangnya ke Jakarta, meeting, rapat. Jajan apa ya? Mancuangki, ya, puas kau. Paham lagi? Paham gak? Kalau statusmu adalah suami sah dari seorang akhwat, kalau istrimu kau kakak adalah seorang istri dari seorang suami yang sah dan halal, kau berzina sama laki-laki lain, kau berzina sama perempuan lain, itu kan hukumannya di apa kan? Ayo, dirajam. Itu hukumannya mati. Berarti sama dengan bangkai. Jadi kayak orang tuh udah ini. Saya kira laki-laki yang banyak suka jajan. Sekarang mohon maaf, banyak juga perempuan yang suka gak modal-modal tekangkang gitu lah, gitu. Kasarnya gitu lah ya. Tidak apa-apa lah nih ngomong vulgar-vulgar nih, biar paham. Kadang-kadang dikasih kode-kode tak ngerti, dirajam abang kakak. Itu rezeki mana bisa berkah? Saya kira dulu laki-laki ya gatal. Hari ini perempuan gatal banyak. Makanya setan tuh 4. 1, jin. 2,
manusia, 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi laki-laki perempuan sama tak beri apa? Sama. Tak bisa dia klaim aku sih solehah. Sama tak beri. Pokoknya SMK nih samara, sama-sama kena marah. Adam kena, Lia kena gak gitu misalnya contoh. Ada gak orangnya dah? Nah, apalah sekalian lah. Sengaja sih memang. Yang kemarin saya bilang kan, modal video call lagi rame sekarang nih. Video call seks, ya kan? Jadi dia nggak perlu kemana-mana. Awalnya tutup penuh, entah kenapa kok betutup gitu loh. Rupanya itu modus untuk menjelek-jelekkan Islam. Saya masih husnuzonnya begitu ya. Dia jadi bahkan mohon maaf ya pakai niqab. Nanti kan sesuatu kalau ketutup kan penasaran kan? Jadi buka lo sini, buka dulu cadarmu Aisyah. Bezina kok pakai masya Allah gitu loh. Allah masya Allah cantiknya kamu kata dia. Rupa filter. Kan kalau video call tuh kan bisa pakai filter kan? Buka lagi jilbab sininya. Rambut kamu bagus ternyata ya. Turun lagi, sampailah semuanya. Kamu juga dong, kata si ceweknya. Bukalah si bodoh nih. Anak muda, hati-hati kita ya. Ini langsung abang tujuk yang muka kita nih. Ya, mana aku tahu handphone kita isinya apa? Mumpung muda-muda nih. Sama gak anak muda? Ini anak muda semua nih ya. 12, 17 tahun nih kan, 18 baru tumbuh gigi ya kan? Masih muda-muda. Begitu si laki-laki ini polos, dibukanya gak benda tuh. Nampaklah burung Raja Wali itu kan. Direkam sama si perempuan ini. Dah, habis itu diperas. Dia apa kan? Diperas. Kalau tak mau video ini saya sebarluaskan, ya kan? Kalau tidak mau video ini saya sebarluas, kau kirim ATM. Jadi biasa kasih nafkah ke suami rutin. Ada tempat lain tempat dia. Qadarullah. Ya kan? Yang dikasih yang video call ini bukan satu perempuan, mereka sindikat. Dulu kita mungkin orang kalau mau berzina, ya kan? Kalau mau berzina itu harus datang ke rumah prostitusi. Sekarang rumah prostitusi datang ke rumah. Gimana caranya Yaman? Pakai HP. Dan mereka low budget loh, hanya modal kuota berapa giga aja gitu atau berapa ini, dah bisa dapat duit miliar-miliar ratusan juta, puluh-puluh juta. Gara-gara apa? Laki-laki bodoh. Laki-laki, jangan sampai kita pancing-pancing ya. Nauzubillah. Yaman ngasih tahu nih. Dan ini banyak ada korban-korban kena. Dia bilang saya ini pengen ngasih nafkah Yaman untuk istri yang sah. Tapi terpaksa lagi nih. Kamu bodoh saya bilang. Tembak langsung. Bab zina nih saya, sorry lah. Kalau ada mazhab yang paling keras saya ambil yang mazhab paling keras untuk bab zina. 2 yang saya strict kan saya bilang di internal. Sikap fikih saya terhadap zina dan riba, tidak ada ampun. Kau kalau mau nanya riba sama zina jangan tanya sama saya. Nanti sesak napas kita. Cari ustadz yang kira-kira jawabannya tuh, oh ya nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Nah gitu, cari yang itu ya. Kalau zina sama riba kau tanya sama aku, mati di tempat, berdiri di tempat. Hah? Nggak ada haram dikit Yaman. Haram, nggak ada haram dikit langsung. Paham? Paham nggak nih? Kakak-kakak yang pakai niqab jaga baik-baik niqabnya, itu simbol Islam, oke? Jangan malu-malukan Islam. Kesal dan tak terima saya. Begitu dapat laporan, kan di tempat saya nih, handphone saya nih, tempat orang ngadu. Ustadz, suami saya diambil Ustadz, pergi beli kopi tak balik-balik. Hah? Kok beli kopi tak balik-balik? Ya Ustadz, hilang. Diambil sama siapa kak? Saya kasih nama. Diambil sama ubur-ubur. Apalah ubur-ubur Yaman? Tak ada otaknya. Coba bilang. Yang suka ngambil pasangan orang tuh namanya ubur-ubur. Tapi kakak yang diambil pasangannya, abang yang diambil pasangannya, introspeksi, muhasabah ke dalam. Ngapa istri aku pergi? Ngapa suami aku beli kopi tak balik-balik? Oh jangan-jangan tak betah dia di rumah.
bau bengam misalnya gitu. Ya kan? Bau apa? Bau bengam. Jangan cuma berharap suami setia aja. Kita, akhlak kita, adab kita kan harus kita jaga semua. Kemarin dapat ilmu tuh dari abah dan bunda. Saya tidak sebut nama lanjutannya. Abah sang suami nih ngasih aturan sama bunda. Kata abah, kamu boleh lakukan apa saja selama, kata dia, ya kan, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Itu satu bab syariat. Yang kedua, tentang sikap sehari-hari, kata abah, kamu juga boleh, ini kan istri ngomong sama istrinya nih, ini boleh ditiru nih laki-laki kita. Berani gak kita ngomong gitu sama istri kita? Berani kan semuanya kan? Kita kan gak takut sama istri kan? Cuma istri kita kadang lebih berani daripada kita, ya kan? Istri-istri yang berani-berani sama laki-laki ada gak di sini nih? Gak ada ya? Di sini gak ada ya? Balik ke rumah wallahu alam ya. Habis suaminya ditunjalnya. Do you understand what is meaning of tunjal? Dia apa kan tunjal tuh ya? Diinjak-injak, gak ada harga diri sama sekali. Lupa dia. Kita perempuan kita tuh makmum ya, jangan nak jadi imam. Dengar gak perempuan? Kita adalah makmum. Kalau mau jadi imam nanti sholat jenazah. Kadang banyak perempuan suka lupa kalau dia itu adalah makmum. Kau ikut apa kata suamimu. Ada yang dijajah sama istri. Siane. TikTok ini kadang-kadang lebih vulgar. Dijajah, siane. Ya, perempuan makmum ya, ditunjal, bahasa Pontianak itu ditunjal. Habis kena atur-atur. Mau ngomong apa sih tadi itu ya? Oh, abah. Jadi abah bilang begini, bunda, kata abah, bunda kalau dalam tadi bab syariat ya, kau harus taat selama perintah aku sesuai syariat. Lalu kata abah yang kedua gini, dalam bab muamalah atau sehari-hari, kau boleh lakukan hal apapun, tapi dengan syarat. Kalau kau lakukan itu ndak apa-apa, maka aku lakukan itu ndak apa-apa, boleh silakan. Nggak paham kan? Nggak paham kan? Misal, ketika bunda itu WA lama-lama sama laki-laki yang bukan mahram, dan ketika abah melakukan sesuatu juga hal yang sama, kau tak marah, kau lakukanlah itu. Tapi kalau kau marah, kalau kau kira-kira marah nengok aku WA sama perempuan yang bukan mahram panjang-panjang, ya kan? Kau jangan lakukan WA sama orang laki-laki orang. Paham gak kira-kira? Begitu abah bikin aturan. Kalau misalnya tiba-tiba malam-malam kau nerima laki-laki bertamu ke rumah, ada laki-laki datang ke rumah, kau sambut dia di rumah, ngomong panjang lebar, bagi kau itu tak apa-apa, dan ketika aku melakukannya pun tak apa-apa, maka silakan lakukan. Boleh gak aku nerima perempuan ba'da isya di rumah? Tak boleh, kata istrinya. Ayo udah, jangan terima laki-laki di rumah. Boleh gak aku nih WA panjang lebar sama perempuan kakak kikik, emotikonnya lope. Boleh gak? Gak boleh. Kau jangan WA sama laki-laki dulu itu. Di mana laki-laki cacatnya? Laki-laki itu cacatnya selain di bab kesetiaan, cacatnya di bab keteladanan. Jadi sederhananya gimana aturan rumah tangga tuh? Catat nanti Dam ya. Wa amilin nasa bima tuhibbu minhum daiman. Perlakukanlah manusia sebagaimana engkau pengen diperlakukan. Nah, dah mulai nih. 1, 2, 3. Curhat dimulai. Aku tak jawab ya. Kau curhat sama Munzalat TV saja. Tapi Ayaman, dah mulai nih habis ini. Bagaimanakah kalau seandainya jikalau dia itu ubur-ubur dan juga selama abang kakak masih saling, insya Allah aman.
Tapi kalau paling, akulah yang paling terzolimi, akulah yang paling ini. Maka saya juga respect ya ketika kakak-kakak tuh keluar rumah misalnya memutuskan untuk berniqab, atau mungkin ada yang halus sekarang pakai masker. Bukan? Memang tujuannya untuk nutup supaya dibuka. Jangan pula sampai rumah masih berbungkus kan. Kalau sama suami ya silakan halal. Tapi sama pasangan ya kan, ketiak jangan sampai bau bengap, rapi-rapi, bersih-bersih. Kita tuh dandan tuh untuk pasangan. Jadi kayak saya termasuk kan saya suka pakai parfum. Jadi hal yang saya suka tuh selain jam tangan tuh parfum. Kan saya pakai. Nah, jadi kalau parfum tuh misalnya bunda udah tak suka, tak pernah saya pakai tuh langsung saya geser. Kadang-kadang sayang juga ada parfum yang harganya tuh ya sekian gitu lah, kena kasih orang gitu. Tapi tidak enak baunya kan. Nah, boleh. Saya jaga dia, tidak saya pakai. Apa yang dia suka? Minyak telon. Adalah pakai itu ya benar saya. Low budget. Kita pakai LV misalnya gitu, pakai LV Sukaisi misalnya gitu kan parfumnya kan. Blek, kata dia bau, tidak enak. Kan istilah saya pakai. Geser lah udah tuh. Ya kan? Jadi gimana yang bagus? Minyak telon. Pakai bau minyak telon. Kayak bayi saja. Ya memang saya masih budak kecil emang. Baru tumbuh gigi, rambutnya baru tumbuh saya. Dah puas kita kan? Wangi bayi ya. Maka nanti saya jadi pelanggannya Haritsa ya, minyak telur. Oke, kita lihat ayat Qur'annya sekarang. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu. Ayo buka mulutnya. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka. Dengarkan kata-katanya, walau a'jabaka. Walau a'jabaka kathratul khabith. Kata-kata al-khabith coba antum deskripsikan gini. Gini cara menyikapi ayat ini ya, 5:100. Walau a'jabaka kathratul khabith, al-khabith. Ini antum turunkan dia, turunkan. Al-khabith ini jelek, buruk, dan seterusnya. Kalau dirubah dari bentuk harta, entah ngapa gitu, kita tuh kagum sekali dan cepat kagum sama orang tuh yang pakai Alphard, pakai Lamborghini. Nggak pernah nanya dia dapat duitnya dari mana ya gitu. Kalau dia berubah bentuk jadi perempuan, entah ngapa gitu, istri yang halal di rumah tuh kok nampak jelek ya gitu di mata kita tuh. Perempuan-perempuan yang di luar sana tuh nampak bening, mengkilat, ya kan? Bening, tahu bening, perempuan bening, minum kopi nampaknya. Saking putih, bukan kayak putih dah, bening budak tuh. Apa? Minum kopi nampak. Gak bisa bang kakak paksa. Misalnya Vina bilang sama Ridwan, bang, pakai kacamata bang. Gak bisa, mata dia tetap nengok. Allah, bening budak tuh. Tapi Ridwan insya Allah matanya bagus lah ya. Ya? Ini kan pergi ada ayah sama mama, ada macam-macam ya. Gantung di pohon nangka. Kalau dia itu bernama dengan riba, kok kayaknya keren gitu loh. Makan naik pesawatnya warna biru. Nah, makanlah kau Terminal 3 tuh. Jalan kakinya jauh kan. Saya tak mau Terminal 3 itu salah satunya itu. Kita dikasih gate 28, gate 29. Memang keren. Naik apa Ustaz? Garuda. Terminal 3 pintu 28. Citylink naik CCT pintu 30. Itu jalan aja. Enggak, saya bilang enggak. Makasih banyak, thank you very much. Kami santri bandara siap khidmat ayaman. Pernah saya di Terminal 3 tuh ada yang khidmat memang betul-betul. Masukkan saya pintu belas-belas, turun ke bawah mobilnya langsung
Mercedes Sprinter yang modelnya kayak itu harganya Masya Allah, diantar sampai di bawah pesawat. Jadi pesawat ekonomi rasa jet pribadi. Sekali itu saya dilayan, sekali itu saya bilang enggak usah lagi, saya bilang makasih banyak. Ngapa lah gitu, lama-lama bisa jadi Firaun aku nikmati fasilitas kayak gini. Enggak mau saya. Budak-budak suka, kami pengen berkhidmat sama kiai gitu bahasanya. Tapi saya bilang enggak, udahlah cukup sekali ya. Sekali itu, habis itu saya enggak mau lagi, pindah terminal. Bukan masalah pesawatnya dan lain-lain, abang kakak nih, entah kenapa gitu ya, nengok orang di launch gitu, saya kan tanya apa, tapi walaupun tidak semuanya ya, tapi salah satu fasilitas di launch pesawat itu pakai kartu kredit. Jadi al-khabith itu walau a'jabaka kasratul khabith, maksudnya kadang-kadang benda-benda yang haram tuh kok nampaknya tuh mewah gitu loh. Kukira harum, ternyata haram. Entah ngapa parfum si ubur-ubur tadi tuh wangi benar. Giliran yang halal tuh Salon Pas nama parfumnya. Ngapa ditempel-tempel ayaman? Bocor. Oh, bocor halus ya. Makanya masuk angin lewat situ. Ayah kok ketawa, emang ngerti ya Salon Pas? Sering nempel-nempel kan ya? Ngapa lah ditempel-tempel? Jadi kalau ditanya, ngapa istri kau sering ini? Dia disemprot atau ditempel sih Salon Pas tuh? Oh, tempel. Jadi ada alasan sekarang ya. Ngapa ditempel-tempel? Bocor halus. Beda kalau istri yang tubeless gitu ya. Nggak ada ban dalam. Ya Allah. Oh, Salon Pas tuh parfum ya Man. Ya, polos TikTok nih. Kira harum, ternyata haram. Abang kakak jangan tanya-tanya sama saya bab riba, bab zina. Langsung saya bilang haram, titik, kan ada diskusi. Tidak ada haram dikit ada. Kalau ada bab zina, bab riba ini saya tidak ada ampun. Kenapa? Inilah awal mula kehancuran seseorang tuh. Orang saya tengok pintar, bisnisnya bagus, produk winning campaign, maksudnya winning produk. Ini kalau dibeli berkualitas. Ngapa sangsut nih laporan keuangan? Bang, modal dari mana dulu bang? Ah itulah Ustaz. Kenapa bang tutup mata gitu? Saya gadaikan tanah mama saya. Oh alah. Mama abang tahu enggak? Enggak tahu Ustaz. Saya diam-diam. Oh, tak jadi. Saya bilang, abang mau konsultasi sama coach sehebat apapun, ikut seminar apapun, saya bilang tak mungkin beruntung bang, modal abang udah haram dari awal. Paham kira-kira ya? Nah, ini TikTok nih suka mancing-mancing nih. Micro cheating, apa termasuk zina? Yes. Bab poligami berarti tidak keras lah ya Man. Maksud kau apa? Saya jawab pakai ayat ya. Saya jawab pakai ayat ya. Saya tidak mau komen karena ini umum. Kalau di Munzalan saya akan kasih aturan, ada aturan. Ya. Nah, ini ada yang bagus nih. Ayaman supaya suami jaga pandangan, tempel matanya pakai Salon Pas. Wih. Itu bukan cuma jaga pandangan tuh. Berasap matanya tuh. Dah, lihat surat An-Nisa 4129 dah. Jangan ngadu-ngadu saya ya. Awas kalau ada potongan-potongan, saya tidak mau ini. Saya tidak mau ini dah. Kita baca seorang, jadikan ajang muhasabah introspeksi pasangan suami istri. An-Nisa 129. Baca tafsirnya sendiri. Bacalah tuh An-Nisa 129. Dah. Saya tidak mau lanjut lagi. Dah ya. Dah, nanti kita. Sudah belum? Dapat enggak? 4129. Siapa yang baru tahu ayat ini? Suka nih, yang belakang nih suka nih. Muhasabah kita, jangan bawa pengam. Apa?
supaya suami kita tak diambil ubur-ubur. Jangan cuma sepihak aja. Tuh bukalah 129 tuh An-Nisa. Sama-sama kita minta perlindungan sama Allah. Sama-sama kita minta jaga sama Allah. Jangan nanti ada domba. Tapi Ustaz kan pendapat ini begini. Enggak, saya enggak mau ikut-ikut, enggak mau kecampur. Saya cuma ngasih tahu ayat ya. Dah, tanggal sekian. Ayatnya sekian. Dah. Abang-abang yang laki-laki, kalau pasanganmu masih mau diajak ke surga, masih bisa diajak ngobrol, masih taat kepada syariat, jagalah dia baik-baik. Cerai boleh ayaman dalam Islam? Boleh. Cerai boleh enggak dalam Islam? Boleh. Tapi itu salah satu yang dibenci Allah. Dah, silakan baca tafsirnya sendiri, baca ayatnya An-Nisa 129. Nah, saya nak bahas. Saya mau bahas 500 ya. Nah ya. Nah, ini sekali ya saya respon nih. Nanti tak saya jawab lagi. Soalnya lagi rame sekarang. Ayo, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabithi. Walau a'jabaka kasratul khabith, entah kenapa Bang Kakak, yang khabith itu selalu a'jabaka. Sudah. Misalnya Adia nih keliling-keliling, entah ngapa gitu, banyak yang khabith itu nampaknya glowing gitu. Yang halal di rumah tuh kok jadi kayak buram butek gitu. Apa? Low resolution. Patah-patah muka istri. Entah ngapa yang di luar-luar tuh kayaknya high quality gitu. Ini ayatnya. Dan abang kakak hati-hati juga kalau keluar rumah ya, berdandan bagus-bagus, keren-keren di rumah, macam hantu belau percak buruk di rumah. Sama suami seorang percak buruk. Sama suami orang, Pak, apa kabar Pak? Kau ngapa? Sesak napas ke? Abang mau ngapa kesini? Ah, bawa istri enggak? Gitu ngomongnya, tegas-tegas. Pakai medan-medan dikit lah. Sama suami orang macam orang Solo, lembut sekali. Nyun sewu mas, kaki saya keinjak, masih saya pakai gitu. Sama suami orang, giliran sama suami seorang, ambil lah sana gitu. Kau pajo lah seorang gitu dia. Udah besar banget, panas ada, kompor ada, kau makan lah seorang sana. Pergi dia tak balik-balik. Mana suami aku kok tak balik-balik? Beli kopi dia, tapi tak balik. Apa tuh percak buruk? Percak tuh kain lap tuh loh yang sisa-sisa tuh. Mama, di mana itu baju papa mah? Tuah. Nah ini istri kayak gini cepat masuk surganya tuh. Tapi sebelum masuk surga malaikat maut lo datang. Kan ada dalam di Indonesia tuh ya, ada nunjuk pakai telunjuk, ada yang pakai jempol. Maaf, suamiku ini pakai tangan kiri karena tangan kanan lagi, misalnya lagi pemegang makanan gitu. Maaf ya, pakai biasa kan, maaf, afwan di situ. Kok mirip sama saya ya? Ah bagus, berarti kau solehah, berarti kalau nunjukkan ke suami itu. Mana paling tua tuh? Siapa ya? Kayaknya sekarang masuk surganya yang perempuan-perempuan kayak gitu. Ayo, walau a'jabaka kasratul khabith, barang-barang haram, barang-barang yang tidak benar, itu entah kenapa kok di mata kita tuh kayaknya gitu. Kemarin ada tawaran masuk neraka modal KTP apa? Sebentar, saya kirimkan ya. Gimana tuh ayaman modal masuk neraka modal KTP?
Jadi hanya jaminan KTP saja sudah bisa langsung dapat HP. Mana ya? Oh, tak ada saya foto. Jaminkan KTP Anda, pulang bawa HP. Datang bawa KTP, pulang bawa HP. Gitu katanya. Matilah, saya tengok leasing, cicil kredit. Pengen pakai iPhone, apa? Pengen pakai iPhone biar keren gitu, di pamer-pamer. Jadi kalau berjalan tuh gini. Nah, gitu kira-kira. Apa gimana kalau jalan? Supaya orang tahu kameranya 3 gitu. Apa merek apa yang mirip gak kameranya 3 kayak gini tuh, tapi bukan iPhone dia. Redmi ke apa gitu lah, ada gak? Saya kira, kamera 3, rupa bawahnya Redmi. bukan gurau. Nanti kena bantai pula samperin. Gitu ya. Jadi jalan. Dah ada. Biasa aja. Sama gak Pak? Tak ada kuota sama gak? Udah ya. Walau a'jabaka kasratul khabith. Apa Allah bilang? Fattaqullaha. Fattaqullah bahasa lainnya hati-hati. Fattakullah waspada. Fattakullah jaga-jaga circle, jaga-jaga kawan. Fattakullah artinya yang lain, tolong lihat betul-betul, bedakan mana yang tulus, mana yang modus. Fattakullah, fattakullah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal, yang berakal sehat. La'allakum tuflihun, agar hidupmu beruntung. Jadi di sini Allah kasih hadiah hidup beruntung, tapi di awal Allah bilang walau a'jabaka kasratul khabith. Entah kenapa benda-benda yang haram-haram tuh, benda-benda yang tak benar itu selalu terlihat lebih menarik. Maka tadi saya bilang memang rumput tetangga lebih hijau, betul, tapi itu rumput sintetis. Apa? Memang dia harum, tapi haram. Paham? Coba diulang. Memang dia harum, tapi haram. Memang kayaknya menarik awal-awal, namanya lagi modus-modusan kan. Kok kayaknya oh nih cepatnya gak bergerak. Ah nih. Wow. Langsung ada nih benda nih. Sales gak? Adik ini kerja di mana? Kok langsung dapat dia? Ah nih. Nih abang kakak tengok. Modal KTP bisa bawa pulang HP. Dapat brosur kayak gini. Saya bilang nih murahnya gak, masuk neraka. Nanti dikasih tau kayak gini baper. Bilang kalau ndak ngutang mana bisa punya HP. Ini mau dekat-dekat tahun baru kan, banyak gak promosi kayak gini nih? Banyak gak? Modal KTP bisa bawa pulang HP. Pakai rima juga nih. Tadi sales yang ngantarkan tadi. Sales. Banyak gak kertas-kertas kayak gini nih? Nanti di sininya ada grafiknya. Nah, ini cicilannya. Nah, ya kan? Total angsuran kredit. Nah, ada HP Jawa, ada HP ini kan, ono Oppo mas, atau HP Jawa. Kami siap proses online. Kirim foto KTP dan KK ke WA kami. Habis. Masuk KTP, masuk KK, foto sama KTP-nya, dah langsung kena pinjamkan online. Maksudnya gimana ya, mandak ngerti modal HP bawakan. Kau nak nanya tutorial kan apa nih? Ada HP Jawa, ada HP buah-buahan, ya kan? Ini baru HP nih. Nanti yang motor beda lagi. Motor beda enggak? Beda lagi motor tuh. Berapa sekarang motor? DP berapa? Yang pura-pura tak tahu. Gaya itu berapa ya, pura-pura mikir.
Udah expert kok, udah sering dah motor 1, 2, 3 semua nyicil. Dikasih tahu baper. Ya kan? Brosur-brosur kayak gini. Giliran brosur infak beras, brosur wakaf, brosur yang menyelamatkan kita ke surga, ada mau diambil ya. Cempakkan ke tong sampah ya. Yang begini-begini dia bilang, murah ya kata dia. Cukup bayar Rp242 saja, Anda masuk neraka selama-lamanya. Misalnya gitu. Contoh. Bikinlah iklan Bi. Kau kan lu di radio Bi. Ya kan? Mau masuk neraka? DP sekian ratus ribu saja. Anda akan merasakan neraka jahanam selama-lamanya. Ayo bikin. Jadi voice over tuh. Saya kan dulu kerja saya tuh bikin iklan radio. 5 tahun abang kau nih. Saya 5 tahun di radio, tahu caranya bikin iklan tuh. Dari mulai proses marketingnya, bikin voice overnya, ngeditnya. Dulu masih pakai Cool Edit Pro ya, teman-teman itu. Saya belum keluarkan ilmu saya, Bong, tenang Bong. Ente belajar satu ya dulu. Kalau ngedit apa? Ngedit gambar animasi ente jago, Bong. Tapi KTP ente masih bujang di situ tuh. Itu yang harus ente edit, ya. Berubah jadi menikah, Bong. Sebentar lagi dia takluk kok, Bong. Tenang aja, Bong. Dengan subuh ente nih, aduh udah. Pertama dia membenci, Pajo enggak mau kata dia kan. Awal-awal gitu memang, Bong. Perempuan tuh gitu, Bong. Menguji kesetiaan, Bong. Pokoknya ente walaupun tapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Nah, gitu lah kira-kira, Bong. Macam Piramli itu, Bong. Nontonlah film Piramli itu. Ya kan? Itu perempuan biasa. Jadi Anda mau masuk neraka gitu, kami solusinya. Jadi supaya tidak seram-seram, benar itu. Ayo, apa bahasa Qur'annya? Walau a'jabaka kathratul khabithi. Apa artinya walau a'jabaka kathratul khabith? Walaupun, ya kan, yang buruk-buruk itu nampaknya banyak dan menarik, itu tetap haram. Maka tadi ada kalimat saya kan, kukira harum, ternyata haram. Sekarang penutup, apa doanya Yaman? Ya Allah. Ayo ikut semuanya. Cukupkanlah kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya sampai hari kiamat dengan yang halal saja. Ya Allah, cukupkanlah kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya dengan yang halal saja. Ya Allah, ini saya tuliskan ya. Cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya sampai hari kiamat dengan yang halal saja. Oke, udah saya share. Ya Allah, apa? Cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya dengan yang halal saja. Jadi ketika kita bisa jadikan itu sebagai doa, jadikan itu sebagai harapan, itulah
yang mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami sekeluarga. Anak ini saya kirim nanti ya. Abang kakak nanti difoto, di share. Nah, silakan difoto, di share, dibagi-bagikan. Dah. Ya Allah, cukupkanlah, bagikan ke orang-orang terdekat ya. Bagikan ke keluarga, ke saudara. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya sampai hari kiamat dengan yang halal saja. Bisa dilihat di mana ya Man? Bisa dilihat di Instagram, bisa. Bisa dilihat di TikTok, bisa. Nanti lihat di Facebook juga bisa. Mudah-mudahan Allah cukupkan kita mengakak dengan yang halal. Cukupkan kita dengan yang halal. Nah, buat abang-abang, para suami, Instagram saya apa namanya? Lukmanul Hakim Pontianak. Sama dengan nama TikToknya ya. Abang kakak yang mungkin belum follow, silahkan dilihat-lihat. Saya tidak nyuruh follow. Kalau ada manfaatnya, kira-kira tolong bantu share kebaikan-kebaikan yang ada, bagi-bagikan. Yuk ulang. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya sampai hari kiamat dengan yang halal saja. Maksudnya doa ini abang kakak, supaya kita semuanya terlindung dan terjaga, termasuk anak cucu kita. Kalau abang kakak hari ini meninggal, insya Allah doa ini tidak expired. Jadi misalnya gini, Bang Abu nih berdoa, nanti itu Ahda Bang Abu kena doa ini, anaknya Ahda kena lagi Bang Abu, cucunya Ahda kena lagi, cicitnya Ahda terus sampai bawah Bang Abu. Inilah doanya. Maka jangan berdoa cuma untuk diri sendiri. Ya Allah, aku ya Allah, aku ya Allah. Jangan aku, hamba, saya, kami, anak cucu keturunan selama-lamanya. Harus ada kata-kata selama-lamanya tuh. Kenapa harus ada kata-kata selama-lamanya? Supaya ini doa tidak expired walaupun kita sudah meninggal gitu. Jadi bunda nih, mamanya Ridwan, berdoa sekarang, ya Allah, anak cucu keturunan selama-lamanya. Karena nanti ketika bunda meninggal, ya kan, doa itu bisa terputus untuk Ridwan dan keturunannya. Tapi kalau bunda, ayah bunda melafazkan doa tadi itu selama-lamanya, maka itu sampai kapanpun, sampai hari kiamat, itu doanya masih berlaku. Bisa dipahami kira-kira? Jadi bikinlah doa itu lebih panjang daripada usia kita. Saya ulang ya, bikinlah doa kita itu berlakunya lebih panjang daripada usia kita. Kayak saya doakan Fayat, doakan Fatih, berapalah lama? Paling seusia saya 60 tahun, 70 tahun cukup. Kalau sampai, kalau ikut kayak Coach Steven 41, tinggal 2 tahun umur saya. Ya kan?
Coach Stephen kan 41. Kalau ikut ayah saya almarhum 48, tinggal 9 tahun. Kalau ikut macam Nabi Muhammad 63. Tapi kan tidak ada bocoran. Saya mau nyogok siapa mau dapat info. Maka saya garang dalam bab ini strict betul. Saya tidak selamanya hidup. Kita jangan kira aku jadi pengasuh selama-lamanya. Yang mungkin tidak suka sama saya kan, tidak lama lagi kok aku mimpin nih. Tenang ya kita. Tapi selama aku masih hidup, ya kan syariat tidak boleh goyah. Tidak ada haram, riba, zina, ite. Nah, dengar tak? Sampai dah kayak gitu dah saya tuh. Selama masih saya mimpin pondok ini, selama saya masih mimpin, kalau halal saya bilang halal, kalau haram saya bilang haram. No excuse. Tidak ada abu-abu. Dengar kita semuanya. Siapapun itu salah, saya bilang salah. Jelas? Tidak tahu saya nanti kalau pengasuh sesudah saya mati misalnya saya ini, serah kita lah. Saya tidak lama kok mimpin CSM apa? Cuma sampai mati. Ramadan nanti ganti bisa ganti pengasuh Ramadan. Apa yang lebih bagus, lebih pantas? Sila. Tapi kalau di Munzalan, ya kan? Saya strict. Tak ada ampun. Salah saya akan bilang salah. Batil saya akan bilang batil. Jadi saya punya benchmarking itu 3 sekarang. Yang dekat Coach Stephen 41 tahun. Makanya motornya saya simpan di depan tuh. Itu antum jangan salah paham ya. Itu Harley Davidson yang di depan itu Harley punya Coach Stephen almarhum. Kenapa saya suruh simpan di depan kantor pimpinan? Setiap saya mau masuk kantor pimpinan, saya ingat, Lukman, Coach Stephen meninggal 41 tahun. Nah ini baru saya cerita sama kita. Harley siapa tuh? Coach Steve. Berapa meninggalnya? 41. Hari Jumat loh. Coach Steve tuh meninggal hari Jumat. Siang masih Jumatan sama saya. Pagi masih peluk-pelukan bergurau. Ngomong kita saudara sampai surga. Siang masih sholat Jumat sama-sama. WA kok di mana kok? Aku di sini kata Coach Stephen. Masih. Pisah sebentar kan. Saya nemuin Bunda Dea kemarin nemuin makan gitu ngobrol. Cerita mati sama Bunda Dea. Dapat telepon dari Bang Rizal Armada. Saya masih bergurau. Assalamualaikum vokalis. Apa kabar vokalis? Ustaz, suaranya udah berubah. Kok Stephen meninggal Ustaz? Abang nih bergurau. Saya bilang meramput ya. Abang di mana posisi? Di Jakarta Ustaz. Saya ini lagi di Surabaya sama Coach Steve. Saya bilang, iya Ustaz, barusan tadi meninggal. Bergurau abang nih. Saya bilang, langsung lemes saya duduk tuh. Langsunglah kami dengan Bunda Dea langsung ke kamar jenazah. Ya Allah, di situ saya ngeliat orang disolatkan di kamar jenazah, ramai sekali. Sampai yang tukang mandikan jenazah tuh ada saya rekam tuh. Apa kata beliau? Beliau bilang gini, saya sering mandikan jenazah. Saya sering mandikan jenazah, tapi tidak pernah mandikan jenazah sewangi ini. Dan sering mandikan jenazah, biasanya nyolatkan di kamar mayat tuh, kamar jenazah tuh paling 2 orang 3 orang. Ini bisa gantian bersaf-saf. Yang mimpin orang gantian-gantian itu Coach Stephen. Saya di dalam ruangan tuh wanginya luar biasa, Masya Allah. Ustaz Salim mimpin sholat, gantian lagi siapa lagi, itu budak-budak tak dari mana-mana datang di kamar jenazah ya tuh. Saya kan ada di lokasi. Jadi saya bilang pantas Hijrah Fest tak jadi di Surabaya nih. Hijrah Fest tak jadi di Surabaya nih. Rupanya untuk mengantarkan jenazah. Saya biasa kalau Hijrah Fest kan tidak datang biasanya. Tapi entah ngapa Surabaya ini saya bilang saya pengen datang. Tapi kan tidak ada poster saya memang. Saya udah bilang sama Ari Untung, jangan masukkan foto saya bilang. Saya datang, rupanya di cancel acaranya. Coach Stephen tuh pagi-pagi udah bikin ini dah kan, bikin kita cemburu dah. Kan banyak tenan-tenan yang datang dari jauh mau jualan, nggak bisa kan? Coach Stephen tuh yang borong dagangannya dan bagikan lagi makanannya.
Jadi tenan-tenan datang dari Garut, ibu-ibu datang dari mana, mau jual-jual makanan ketika acara Hijrah Fest, nggak boleh kan? Habis itu siang kami sholat Jumat, sore ninggal. Jadi motor itu saya simpan di situ untuk mengingatkan saya tentang kostif. Bahwasanya, hai Lukman, umur kau tinggal 41. Kalau saya sekarang 39, tahun depan insya Allah 2024 ini masuk 40, tinggal 2 tahun umur saya. Kau nyiapkan apa? Kain kafan dah ready. Jadi abang-abang yang di atas 40 jangan tenang, jangan santai, larilah. Habis kostif 41, almarhum ayah saya 48 tahun. Kostif tuh bawa ambulan ke Surabaya untuk acara Hijrah Fest. Rupanya ambulan yang dari Bandung yang dia bawa ke Surabaya, itulah ambulan yang dipakai untuk bawa jenazah. Dia balik lagi ke ini, seolah-olah kayak udah nyiapkan gitu. Aku tidak mau pakai ambulan orang lain, aku pakai ambulanku seorang. Hebat orang kayak gitu tuh. Kuburannya besar kan, 2 meter. Kostif itu 190-an kalau nggak salah tingginya. Bisa muat, padahal yang digali dipotong 15 cm depan belakang. Harusnya ketekuk jenazahnya, tapi itu waktu itu masuk. Saya datang ke kuburan dan Masya Allah, tabarakallah, saya ngelihat kebaikan beliau tuh, betul-betul orang original. Al-Fatihah untuk kostifan. Al-Fatihah. satu tahun. Ayah saya 48. Siapa di sini yang sudah di atas 40? Ada enggak? Ada yang sudah lewat 48? Enggak ada ya? Belum. Abang berapa? 45. Oh, enggak boleh santai, Bang. Abang berapa? 40. Tinggal setahun, Bang, kalau ikut Coach Steven, Bang. 43, udah lewat 2 tahun, Bang. Ikut ayah saya ya, 48. Mau? Belum berani? 40. Ustaz? 44. Oke. Kalau ikut ayah saya tinggal 4 tahun, Ustaz. Bang Abu? 40 ya. Pas ya tahun ini ya. 2023 nih 40. Oh, 40. Ayah? 50 ya. Oh, udah lewat ya. Tinggal ikut Nabi ya. Nabi 63. Jadi saya punya benchmarking itu 3 umur. Saya enggak pakai langsung Nabi Muhammad 63, enggak mau saya. Saya pakai kostif dulu 41. Tinggal 2 tahun nih. Tapi kau sama aku kan? Beda bulan ya? 39 kan? Bulan ini 39. Oh, tahun depan baru 40 ya. 41, 48, 63. Itu yang saya jadikan benchmarking. Karena itu orang-orang dekat saya. Kostif dekat dengan saya, alhamdulillah, Masya Allah, berkawan, bersahabat, bersaudara, begila. Kalau udah nengok amal soleh dia tuh malu gitu, nentek keren, duit tuh kayak nomor seri. Kalau udah bagi-bagi duit tuh ampun lah kalau nengok Coach Steven tuh. Koceknya tuh banyak tau gak? Nyimpan duit. Handphonenya tuh mobile banking, traktir orang bawa makan. Coach Steven 41 ya Allah takdirkan. Dia mu'alaf umur 20 tahun. Berarti sebenarnya umur Coach Steven itu cuma 21 tahun. Mana orang-orang kaya yang katanya punya mobil mewah ini itu mana? Covid diam semua, takutan semua, mati kok ujung-ujungnya. Dia nyedekahkan hartanya 13 miliar. Ada nggak orang kaya yang lebih kaya daripada Coach Steven di Indonesia nih? Ngapa belit? Ngapa masin? Allah tak mau terima hartanya. Itu jawaban sederhananya. Tersinggung lah. Naik lagi, oke, Coach Steven 41. Ayah saya almarhum. Saya karena belum sampai 48, benchmarking saya masih Coach Steven. Maka saya ngegas nih. Saya meninggalkan debat-debat, meninggalkan hal yang tidak penting, tidak produktif, skip. Aku tinggal 2 tahun. Maka saya bilang sama tim di internet kan, apa yang bikin kita beda? Speed, kecepatan. Jangan panas-panas teh ayam lagi. Udah umur kayak gini masih panas-panas teh ayam kita. Ini apa cerita? Semangat, nanti berubah gitu. Semangat berubah gitu. Kau tidak konsisten. Itu nunjukkan pola pikirmu bermasalah. Kau udah umur segini masih berubah-berubah. Lakukan sesuatu, netes lah di satu hal itu.
Saya SMK nih abang kakak, nunjukkan kan sama abang kakak. Nengok video-video itu orang moto kan, mau terbang saya take off ke Jepang. SMK nih harga mati. Saya bilang sama yang partner itu kan, Mbak Ati sama itu, kita duduk lah, saya bilang, saya mau cari tempat lo duduk SMK. Duduk saya melantai, hati dia lah orang mulai aku SMK lo, ngajar, komit, konsisten. Nyari bekal tinggal 2 tahun umur saya. Kalau 41. Masalahnya belum ada bocoran. Bisa gak 40? Bisa gak 39? Ayo, siapa yang berani jamin kita pasti masih hidup? Ada gak sini? Kenapa kita santai? Kak, bila mau jadi istri baik kak? Sekarang kak. Bila mau jadi istri yang soleha? Sekarang lah. Bila mau jadi suami yang soleh? Sekarang. Teman-teman saya udah meninggal. Adian, kita ada gak angkatan kita yang udah meninggal? Banyak kan? Alumni 2009 tuh, Bal, angkatan kau ada yang udah meninggal? Banyak kan? Apa yang angkatan saya 2003 udah banyak yang lewat dah. Tak pakai sakit, ninggal, tak pakai sakit, ninggal. Maksud saya kalau bicara mati nih, jangan santai. Kapan mau jadi istri yang soleha? Ayo kakak-kakak yang jawab, masa suami yang jawab? Kak, bila mau jadi istri soleha kak? Bila mau jadi ibu yang baik? Iya ke? Terpaksa nak nih? Bang, kapan mau jadi suami yang soleh bang? Kapan mau jadi ayah yang baik bang? Sekarang bang. Itu yang saya tegur. Kenapa kita di umur udah di atas 40 masih santai? Nggak ingat ke sama malaikat maut? Tiap hari lo kita kena kejar nih. Speed, kecepatan, jangan lupa. Satset. Gesit. Cepat selesaikan, tuntaskan. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Wah, alhamdulillah. Lama SMK hari ini 90 menit rupanya, diingatkan sama TikTok ya. Kamu sudah 90 menit, istirahatlah kata dia. Oke, baik. Jadi ambil kesimpulan masing-masing ya. Saya tidak tahu apa kakak mau dapat kesimpulan apa. Tapi saya pengen sampaikan, inilah dia yang pengen saya sampaikan. Hal-hal yang prinsip saya tidak mau diskusi. Ketika saya bilang A, yaudah itulah dia. Tapi kalau untuk bab-bab strategis teknis, nah silakan ngomong sama tim. Semoga ada manfaatnya. Mohon doanya Pak Kakak untuk saya, untuk istri saya Bunda Uung, untuk kami sekeluarga. Doakan saya, anak-anak saya, keturunan saya, kami sekeluarga dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dimudahkan Allah, diberkahi Allah, dijaga oleh Allah dunia dan akhiratnya. Juga mama saya, ibu saya, ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dijaga Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah dunia dan akhirat. Ya Allah, cukupkanlah kami, cukupkanlah rezeki kami sekeluarga, anak cucu keturunan selama-lamanya sampai hari kiamat dengan yang halal saja. Al-Fatihah. Amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Terima kasih banyak Abang Kakak, sehat-sehat selalu semuanya, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah dunia dan akhirat. Semoga Abang Kakak selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga Abang Kakak juga dimudahkan Allah dalam segala kebaikan, dalam segala kemudahan, dalam segala amal soleh. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga Allah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Abang Kakak, kita semuanya, saya, kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Abang Kakak yang hari ini dagang di Car Free Day di MT Haryono Pontianak. Es Parman ke MT Haryono? Wah, ngetes ya saya tuh. Kalau hafal jalan berarti dia konsumen tetap gitu kan. Es Parman ke MT Haryono gitu kali ini. Yang suka diet-diet tuh kan, dietnya di sana ya. Tahu ketemu ya budak tuh SMK ketemu ya betul. Nah, selamat berdagang ya, semoga dagangannya laris ya, sukses berkah. Saya tahu juga ada beberapa tuh yang sambil kemas-kemas tadi tuh nyiapkan dagangannya nonton SMK. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah. Semua yang sedang dagang, usaha, bisnis ya, jualan, saya doakan semoga jualannya, dagangannya diberkahi Allah, dikasih rezeki yang banyak, halal, thayyib. Semangat ya berdagang ya, semangat ya jualan ya, dagangannya, jualannya insya Allah mendatangkan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan Abang Kakak
dagangannya ini bisa membuat kita semakin dekat sama Allah, semakin taat sama Allah, makin banyak zakatnya, makin banyak infaknya, makin banyak sedekahnya. Berdoa gitu ya. Si Allah, semoga dagangan saya ini bikin saya banyak zakat, banyak sedekah, banyak berinfak. Itu Bang doanya Bang. Mantap kali itu doanya ya. Amin amin Allahumma amin. Berkah selalu Abang Kakak. Terima kasih. Sampai jumpa di Baitullah. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Siapa nih? Wih, Ustadz Baim. Waduh. Apa nih? Bobo. Yang itu apa? Pin. Cari bukan.